Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan baik ya. Oke, kita tunggu aja laptopnya rada sedikit. Biasalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam selama berkuliah di Universitas Lampung di program studi S1 Teknik Informatika kelas C. Kita langsung saja. Jadi perkenalkan, nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas PSTC Universitas Lampung. Jadi berikut adalah beberapa materi yang telah saya pelajari dan saya rangkum dalam video ini. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Apa sih yang kita lihat pada gambar ini di layar ini sekarang? Jadi di sini kita lihat ya, ada gambar kereta, ada gambar siapa ini? Ini artis, ada gambar ini bilangan-bilangan. Jadi kesimpulannya di sini adalah apa yang dilihat oleh manusia dan dilihat komputer itu sangat berbeda. Berbedanya sangat jauh. Kita langsung saja. Jadi apa sih pengolahan citra digital? Jadi pengolahan citra digital atau digital image processing adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik pengolahan citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam atau foto maupun gambar bergerak yang berasal dari webcam atau video. Jadi citra itu sendiri apa? Jadi citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra dibagi jadi dua, yaitu citra bersifat analog dan citra bersifat digital. Jadi citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi X sebagai fungsi X, Y berukuran M baris dan N kolom, dengan X dan Y adalah koordinat spasial dan amplitudo F dititik sebagai koordinat tahu-tahu X dalam X, Y. Dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut dari Richard E. Ward 2004. Selanjutnya di sini adalah citra digital dan citra analog. Jadi untuk citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti yang tadi saya jelaskan, seperti gambar pada monitor. Nih, monitor laptop saya. Bukan. Pada monitor televisi, foto cenak foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, 9, pemandangan alam, hasil CT screen, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Nah, untuk citra digital sendiri merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran pixel pada citra. Kita next. Lanjut pada pengolahan citra dengan Python. Jadi citra itu dapat diolah ya guys ya dengan Python, dengan lain-lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra dengan Python. Untuk penggunaan Python sendiri, citra digital yaitu yang dipresentasikan oleh array 2 dimensi atau bahkan sekumpulan array. Nah, setiap elemen array disebut sebagai pixel. Untuk mengolah citra tersebut, dikenallah salah satu bidang ilmu yang disebut pengolahan citra digital. Oleh sekarang kita belajar pengolahan citra digital secara dasar menggunakan Python ya. Jadi sebelum itu, kalau mau menggunakan Python, kita menggunakan Anaconda Navigator yang belum download, silahkan di-download terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan awal Anaconda Navigation. Untuk di sini saya akan mengklik bagian Jupyter Notebook. Dan next. Cara menggunakan Python seperti yang tadi sudah saya jelaskan, diklik. Nah, pada bagian sini kita menggunakan kita klik saja new baru di Python 3. Nanti masuk ke sini. Nah, untuk mengolah citra, jadi awal kita akan belajar operasi sederhana dalam pengolahan citra digital, yaitu mengubah citra RGB atau berwarna menjadi citra grayscale. Kita akan import dulu library yang dibutuhkan. Seperti tampilan di bawah ini. Ada import matplotlib CV2, import numbi asnp, ada import matplotlib .pyplot asplt, dan import
Matplotlib Image MPAG. Dan next. Jadi cara menggunakan Python di Matplotlib menggunakan library yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menampilkan visualisasi grafik atau gambar dalam kualitas yang bagus. Sedangkan fungsi import CV yaitu memanggil modul OpenCV untuk proses input. Simpan dan menampilkan citra atau image. Selanjutnya kita ketikkan perintah di bawah ini. img sama dengan cv2 imread. Jadi imread merupakan singkatan dari image read, yaitu perintah untuk membaca atau image pada tempat penyimpanan citra yaitu folder media atau 03 dengan nama file citra Battlefront GPG. Hal yang harus diingat dari gambar atau cerita yang akan digunakan diletakkan dalam satu folder file Python yang kita create. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah citra yang kita inputkan dapat dibaca oleh sistem. Kita ketikkan perintah berikut ya. Jadi kita ketikkan perintah ini. Perhatikan perintah ismo merupakan singkatan dari image show, di mana fungsinya untuk menampilkan citra atau citra yang telah dipanggil atau diinputkan. Jangan lupa untuk merun untuk dijalankan ya. Jadi kita cukup tekan tombol keyboard shift plus enter secara bersamaan pada sel tersebut. Jika berhasil maka tampilannya adalah di samping kita lihat adalah seperti ini, output yang dihasilkan menggunakan Python. Nah, next. Jadi bagaimana merubah RGB di Python ke grayscale? Selanjutnya kita akan ubah dari citra RGB menjadi citra grayscale. Ketikkan perintah berikut pada sel berikutnya. Dan apabila di run, hasilnya akan nampak seperti berikut. Kita next. Kita next lagi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya muncul, mudah kan? Kita next. Selanjutnya ada pengertian citra biner dan pengertian citra grayscale. Jadi citra biner atau binary image adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih. Citra biner disebut juga dengan citra W dan B, white and black, atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap pixel dari citra biner. Pembentukan citra biner memerlukan nilai batas keaguan yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Pixel dengan 10 derajat keaguan lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1 dan sebaliknya. Pixel dengan derajat keaguan lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0. Jadi citra biner sering sekali muncul sebagai hasil dari proses pengolahan, seperti segmentasi, pengembangan, morfologi, ataupun dithering. Fungsi dari binarisasi sendiri adalah untuk mempermudah proses pengolahan pola, karena pola akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit warna. Selanjutnya pengertian citra grayscale. Jadi citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pixelnya. Artinya nilai dari red sama dengan blue nilai dari red sama dengan green sama dengan blue. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan intensitas warna. Citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada intensitas terkuat. Citra grayscale berbeda dengan citra hitam putih, di mana pada konteks komputer, citra hitam putih hanya terdiri atas dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Pada citra grayscale, warna bervariasi antara hitam putih, tetapi variasi warna di antaranya sangat banyak. Dan next. Selanjutnya ada citra RGB. Jadi, berdasarkan jenis warnanya, citra digital dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu RGB, citra grayscale, dan citra biner. Jadi, untuk citra RGB, red, green, blue merupakan citra yang nilai intensitas pixelnya tersusun oleh 3 kanal warna yang merah, hijau, dan putih. Citra grayscale adalah citra yang nilai intensitas pixelnya berdasarkan derajat keabuan. Sedangkan citra biner adalah citra yang hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu 0 sama dengan hitam dan 1 sama dengan putih. Materi lebih lanjut mengenai dasar-dasar citra digital dapat dilihat pada halaman berikut. Next. Jadi di sini ada 5 proses pengolahan citra. Yang pertama ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Jadi tujuan dari peningkatan kualitas citra adalah untuk melakukan pemrosesan terhadap citra agar hasilnya memiliki kualitas yang relatif lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Untuk peningkatan kualitas citra dapat dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan kualitas citra pada domain spasial atau point processing, mask processing. Yang kedua ada peningkatan kualitas citra pada domain frekuensi. Selanjutnya perbaikan ini diperlukan karena citra yang dijadikan objek pembahasan memiliki kualitas yang buruk. Misalnya, yang pertama, citra mengalami raw pada saat transmisi. Yang kedua,
citra terlalu gelap atau terlalu terang. Oke, nah, kita lanjut ya. Jadi di sini ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Maaf ya teman-teman, laptopnya sedikit kurang bersahabat. Kita tunggu langsung. Di sini tadi udah, kita next saja. Selanjutnya ada perbaikan citra atau image restoration atau image restoration. Jadi link proses perbaikan citra ini ada brightness, ada contrast stretching, ada pengubahan histogram, ada smoothing, ada edge sharpening dan pseudo coloring dan pengubahan geometrik. Jadi teknik perbaikan kualitas citra digunakan operasi titik, pengubahan kontras, pemotongan noise, mengiris window atau window slicing, model histogram, operasi spasial, pelembutan noise, filter median, unsharp masking, low pass, band pass, high pass filtering, dan pembesaran. Next, di pemetaan citra ada loss compression dan lossy compressing. Jadi untuk lossless compression atau lossless compression di sini pemempatan citra di mana tidak ada satupun informasi dalam citra dihilangkan. Jadi dalam proses lossless compression di sini tidak ada satupun informasi dari citra yang kita hilangkan. Jadi di sini ada contoh format dari file compression adalah ada GIF, ada PGX, ada BMP, ada TIFF, TRG, dan PGM. Selanjutnya ada lossy compressing. Jadi di sini dengan menghilangkan beberapa informasi yang terkandung dalam citra. Untuk formatnya di sini ada JPEG dan MPEG. Kita next. Selanjutnya ada segmentasi citra atau image analysis. Jadi di sini secara umum proses pemilihan citra terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pemilihan citra berdasarkan klasifikasi atau classification based segmentation. Selanjutnya ada pemilihan citra berdasar daerah P atau age based segmentation. Yang ketiga ada pemilihan citra berdasarkan daerah atau region based segmentation. Nah, next. Analisis citra atau image analysis merupakan operasi yang bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra termasuk untuk menghilangkan deskripsinya. Teknik pengolahan citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Proses pemilihan citra kadang diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari backgroundnya. Contoh-contohnya di sini ada pendeteksian tepi objek, ada atraksi batas, dan ada representasi daerah. Kita next. Di sini ada teknik-teknik pengolahan citra. Nah, di sini ada banyak sekali ya teknik-tekniknya. Kita lanjut saja pada pembahasan. Di sini ada histogram citra. Apa sih histogram itu? Jadi histogram adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu dalam citra. Jadi histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita next. Ini adalah representasi dari histogram. Di sini sebelah kiri ada gambar asli yaitu gambar kucing dan yang sebelah kanan ada gambar histogram atau nilai-nilai terkecil dari pixel. Kita next. Selanjutnya ada operasi ketetanggaan. Jadi operasi ketetanggaan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri atau melainkan terkait dengan pixel tetangga karena merupakan bagian dari suatu objek tertentu di dalam citra. Kita next. Di sini adalah rumus dari jenis ketetanggaan pixel. Ada 2 ya. Kita next. Selanjutnya ada filter rata. Jadi filter rata akan mengaburkan citra. Makin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Dengan menggunakan filter ini berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Dan next. Selanjutnya ada LPF dan HPF. Jadi LPF akan melewatkan komponen frekuensi rendah dan mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Untuk HPF atau high akan melewatkan komponen frekuensi tinggi dan mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi rendah. Next. Selanjutnya ada teknik konvolusi adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggunakan nilai pixel dengan jumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya.
Dan next. Selanjutnya ada teknik konvolusi seperti yang dijelaskan tadi. Ini adalah yang semula dan ini adalah yang sudah dilakukan dengan teknik konvolusi. Next. Selanjutnya ada intensity transformation dengan spatial filtering. Jadi transformasi atau intensitas diterapkan pada gambar untuk manipulasi kontras atau ambang batas gambar. Ini berada dalam domain spasial. Itu mereka dilakukan langsung pada piksel gambar yang ada. Sebagai lawan dilakukan pada transformasi folding gambar. Jadi di sini ada cara untuk mengatasi border issue tergantung pada penggunaan Windows ya. Yang pertama menggunakan padding 0 dan kedua bagikan area lower Windows sehingga tidak terreduksi oleh ukuran pixel di border. Kita next. Nah, ini adalah untuk citra bitmap adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafi yang terdiri dari susunan raster pixel titik point koordinat yang tersimpan dalam memori komputer. Dengan nilai setiap titik diawali 1 bit pada gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Kita next. Sini ada normalisasi citra, proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Di bawah adalah rumusnya, kita next saja. Image filtering merupakan tahapan pre-processing pada sebuah pengolahan citra digital. Beberapa filter terkenal digunakan untuk perbaikan kualitas citra ataupun untuk segmentasi. Next. Ini adalah hasil dari image filtering, yaitu perbaikan tanpa membahas sedikit pun. Untuk diperjelas. Next. Transformasi for discrete adalah satu bentuk transformasi for di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering disebut sebagai transformasi for berhingga atau finite Fourier transform dengan yang merupakan satu transformasi Fourier yang hanya diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam satu contoh sinyal atau isyarat. Kita next. Sini adalah rumus dari transformasi for discrete. Next. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk WSI atas materinya selama ini. Dan mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan kurang dan banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.